Anita Sihombing, lulusan Universitas Mercu Buana Jakarta, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation di angkatan 27. Gue Mia dari Arsitektur Tarumanegara, Jakarta. Nama gue Priscilia Catherine, kuliah jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta atau UTA 45 Jakarta. Wisudanya kapan? Lupa. Tanggal berapa? Tanggal lupa, boleh nyontek nggak? 2019. 27 Juli, 2020. Wisudanya berlangsung tanggal 21 Juli 2020. Wisudanya online atau offline? Wisudanya namanya prawisuda, jadi offline tapi ritualnya nggak full kayak wisuda biasa. Wisudanya lagi online. Waktu wisuda kemarin ada foto wisuda nggak? Ada. Ada foto ala-ala sendirian. Nggak dari kampus. Kebetulan angkatan kita juga bawa fotografer, jadi kita bisa foto-foto sama teman-teman sendiri tapinya. Tapi kalau misalnya foto sama kampus itu cuma dibolehin pegang ijazah, talinya dipindahin sama satu lagi sama orang tua, tapi itu cuma dapat satu. Kalau aku sendiri kebetulan nggak bawa orang tua, jadinya nggak ada foto sama orang tua kemarin. Cuman bawa satu undangan, itu temen. Karena orang tua adanya di Kalimantan, karena ini pandemi juga, banyak hal lah, banyak faktor yang buat mending nggak usah deh orang tua datang. Satu, karena tiket dan persyaratan yang cukup rumit, harus rapid dan sebagainya, itu kan biaya juga. Terus kedua, emang karena namanya prawisuda dan nggak sesuai sama acara wisuda biasa, cuman untuk foto-foto aja, kayaknya nggak usah deh, mending orang tua datang, kan cuman foto-foto aja gitu. Foto-foto bisa lah, foto-foto sendiri, tapi ritual-ritual yang lengkap nggak dilaksanakan, jadi mending nggak usah datang. Menurutmu foto wisuda itu penting apa nggak? Foto wisuda itu penting Nggak terlalu. untuk mengenang momen, karena jarang-jarang kan, mungkin dalam hidup cuma bisa sekali atau 2 kali, jadi harus diabadikan fotonya. Soalnya ada momen kayak keberhasilan bareng-bareng, kayak apa ya, mencapai sesuatu gitu. Buatmu atau buat keluarga? Buat keluarga. Ya sebenarnya kan foto doang tuh cuma buat mengabadikan momen. Tapi kan esensi dari lulus atau tidaknya kan dari adanya ijazah atau tidak. Jadi mau foto atau enggak sebenarnya nggak masalah sih. Foto wisudanya berarti lebih ke pribadi atau ke orang tua, keluarga? Pribadi ya, terlebih orang tua iya, karena dari sisi orang tua sebenarnya mereka mau foto, tapi ya mungkin belum sekarang waktunya. Kalau lulusnya 2018, 2020. wisudanya 2020. Kita melihat wisuda yang dulu dan sekarang. Menurutmu bedanya apa? Bedanya sistemnya online sama offline. Kalau sekarang kan online karena kebentur sama keadaan kan, kayak pandemi kan nggak mungkin kumpul banyak orang gitu dalam satu ruangan. Jadi ya itu sih fine-fine aja sebenarnya kalau harus online. Tapi masalahnya adalah prosesi wisudanya yang beda sama yang sudah-sudah gitu, kayak nggak sakral, kurang aja. Tapi sebagian kampus yang wisudanya online sih mereka memberikan yang terbaik buat para mahasiswanya. Sebagian kan tidak. Wisuda yang dulu mungkin lebih berasa vibes-nya kali ya. Kayak ada temen yang datang, terus berasa orang-orang yang berjasa dalam masa perkuliahan tuh lebih vibe-nya lebih berasa dibanding online sih menurutku. Karena belum pernah ngerasain wisuda yang dulu, cuma bisa ngerasain wisuda yang sekarang, tapi kalau dari kasat mata yang dirasain sama teman-teman sebelumnya, pasti kayaknya lebih menyenangkan sama wisuda yang biasa, wisuda yang dulu. Karena dimana orang tua datang, benar-benar mengikuti prosesi yang hikmat itu, yang sakral lah intinya, dimana melihat anaknya maju, dipindahkan talinya, gitu-gitulah. Pokoknya itu lebih menyenangkan aja, memperlihatkan kepada orang tua dibanding sekarang yang justru fotonya malah sebelumnya harus pakai masker, harus jarak jauh atau sebagainya. Pokoknya banyak protokol-protokol yang bikin vibe untuk wisudanya nggak dapet kayak gitu. Jadi kayaknya lebih dapet untuk wisuda yang dulu. Sebenarnya kan kalau wisuda yang sebelumnya tuh kita kan dipanggilin satu-satu namanya, terus maju kan ke depan atau ke panggung, terus nanti dikasih lah ijazahnya, terus tali toganya dibalikin sama rektor dan lain-lain jajaran yang berdiri di depan gitu. Istilahnya disahkan, sakral banget lah pokoknya. Terus semua tatanannya tuh udah tersusun rapi gitu. Even nggak boleh salah sebut nama atau bahkan ada yang ketinggalan. Terus pasti dibacain
kayak selama dia kuliah di situ tuh prestasinya apa, IPK-nya berapa, kayak gitu-gitu. Sebagian kan kayak gitu. Tapi kalau sekarang jatuhnya tuh kayak apa ya? Kita nggak ada di sana, nggak dibalikin tali toganya, kayak ngebalikin tali toga sendiri tuh kayak awkward gitu loh. Harusnya kan bukan kita yang balikin tali toga kan, saya gitu. Terus namanya disebutin cepet banget gitu, terus nggak ada profilnya gitu. Ini mahasiswa namanya siapa, dari jurusan mana, fakultas apa, IPK-nya berapa, prestasinya apa aja tuh nggak ditampilin kayak gitu. Parahnya ya kalau namanya kelewat disebut atau salah sebut gelar atau salah sebut nama, itu kan kayak kalau itu benar-benar dianggap serius dan nggak mainan ya mereka nggak akan kayak gitu kan melakukan prosesi wisudanya seharusnya itu. Apa harapannya untuk wisuda selanjutnya ya bukan buatmu tapi buat orang-orang yang akan mengalami hal seperti itu? Harapannya kemarin juga pas dikasih tahu ada prawisuda kayak gini dengan berbagai macam protokolnya, ternyata banyak anak-anak sekarang, anak-anak lulusan S1 terutama yang baru pertama kali untuk merasakan wisuda, mereka pingin untuk ritual seperti biasa kayak gitu. Jadi harapannya sih setelah semua ini selesai, setelah keadaan lebih baik, pelaksanaan wisuda juga bisa dilaksanakan dengan lancar, dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena itu pasti berkesan banget buat lulusan-lulusan S1. Sebenarnya menurutku wisuda tuh penting nggak penting sih, karena itu kan sebagai apresiasi doang gitu. Menurutku wisuda tuh sebagai apresiasi kita udah kuliah selama 4 tahun dan kita melewati masa-masa kuliah itu dengan banyak suka dukanya. Terus wisuda itu menurutku bukan sesuatu yang gila gue harus wisuda gitu, tapi dengan kita bisa lulus dengan baik, lulus dengan bukan lulus kuliah aja tapi lulus kehidupan, secara kehidupan itu udah cukup gitu buat orang tua. Sebenarnya nggak masalah mau caranya bagaimana, mau online ataupun offline. Selama kita kan belum tahu nih kondisi pandemi ini bakalan berlangsung seberapa lama. Untuk kedepan-depannya menurut saya selama dari pihak kampus itu melakukan prosesi wisudanya layak gitu dan memberikan yang sepantasnya untuk para wisudawan itu terima. Mereka kan sudah bayar, mereka sudah biar bagaimanapun mereka sudah mengabdikan hidup mereka selama 4 tahun atau mungkin kurang ataupun lebih di kampus itu, berprestasi gitu kan, membawa nama baik kampus. Setidaknya menurut saya sih itu penting untuk pihak kampus memberikan apresiasi gitu ke mereka. Jadi harus dilakukan dengan cara yang penuh penghargaan seharusnya. Walaupun mereka mungkin nggak terlalu banyak prestasinya, tapi tetap gitu mereka berhak mendapatkan apresiasi itu, maupun online ataupun offline gitu. Kalau demi kebaikan bersama ya menurut saya fine-fine aja, asal diperhatikan ya itu poin pentingnya, apresiasi dengan cara yang layak. Online nggak online tuh nggak masalah sih, tergantung mindset orangnya. Apalagi sekarang mungkin ngerasanya gue wisuda offline gitu, tapi sebenarnya esensi dari wisuda itu kan dengan kita merasa bangga dengan diri kita udah lulus dari masa perkuliahan itu udah cukup gitu. Harapannya buat wisuda ke depannya ya mau offline atau nggak offline ya tetap bangga aja sama diri sendiri.